Nah, teman-teman ya, ini tema kita nih sore ini, teman-teman ya. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Nah, ini ya, ini seperti tema nasihat nih, teman-teman ya. Tentang nasihat, tentang sebab dan akibat. Itu, teman-teman ya. Ya, begitulah ya, teman-teman ya. Karena banyak di antara umat manusia ini, teman-teman ya, yang mengira perbuatan yang tak baik itu bisa terhapus dengan hanya meminta maaf, gitu ya, atau hanya dengan berdoa, atau berdoa tobat pada Allah. Ya, boleh-boleh aja bersifat demikian ya, nggak ada salahnya ya. Tapi nggak juga begitu ya. Dosa-dosa yang akan diampuni ya, dosa yang bagaimana dulu ya teman-teman ya. Dosa yang diampuni, dosa yang bagaimana dulu yang akan diampuni oleh Allah itu. Nah, ini ya, ini teman-teman, aku tampilkan satu ayat ya, satu ayat dari kitab suci ya, di surat Yunus, surat ke-10 ayat 52 ya teman-teman ya. Ntar boleh lihat ya di kitab suci masing-masing ya. Surat Yunus ayatnya ayat ke-52. Nah, Allah berkata ya, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Nah, itu ya, dikatakan kepada orang yang zalim itu ya, rasakanlah siksaan yang kekal. Kamu tidak diberikan balasan, melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu Allah berkata ya, sesuai dengan tema tadi ya, apa yang ditanam, apa yang dituai ya. Jadi kamu tak diberi balasan, melainkan dengan apa yang kamu telah kerjakan. Ini di surat Yunus, teman-teman ya, surat ke-10 ayat 52. Nanti teman-teman baca dan renungkan artinya ya. Begitu teman-teman ya. Nah, di ayat ini ya, Allah mengisyaratkan apa yang kita perbuat, itulah yang akan kita rasakan balasannya. Dan di ayat ini juga Allah mengatakan kepada orang-orang, artinya tidak hanya untuk satu golongan, tidak untuk satu golongan tertentu saja, tetapi untuk orang-orang atau untuk semua manusia. Semua manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jadi Allah berkata ya, kamu tidak diberi balasan, melainkan dengan apa yang kamu telah lakukan. Nah, itu kata-kata Allah ya. Itu kata-kata Allah ya teman-teman ya, bukan kata-kataku ya. Jangan teman-teman kira itu kata-kataku. Teman-teman lihat di surat Yunus, surat ke-10 ayat 52 ya, teman ya. Jadi tidak hanya untuk satu golongan, tetapi untuk semua manusia. Untuk semua manusia, apapun agamanya, apapun bangsa dan negaranya, apapun warna kulitnya. Tidak ada kecuali untuk semua manusia atau semua orang. Nah, begitulah teman-teman ya. Ini aku tampilkan lagi ya, satu surat dari kitab suci ya. Surat ke-9, surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Surat ke-9 ayatnya ayat ke-9 pula ya. Ini bunyinya begini ya. Allah berkata ya, mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah atau dengan harga yang murah. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalannya. Sesungguhnya sangat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu ya. Allah peringatkan lagi ya. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ditambahkannya, sesungguhnya sangat buruk apa yang telah mereka lakukan. Sangat buruk ya. Jadi Allah sebenarnya tegas sekali berkata ya, sangat buruk apa yang telah kamu kerjakan.
Jadi di ayat ini ya, jelas Allah menegaskan tentang perbuatan-perbuatan yang sangat buruk yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengerti tentang agama. Mereka yang tahu tentang agama, tetapi apa yang diperbuat adalah seakan-akan itu baik-baik saja. Mereka mengerti agama, bergelar kiai atau bergelar imam besar, tetapi seakan-akan tak memahami ibadah yang sesungguhnya. Menjual kuota haji, mensahkan berkorban memotong hewan dengan bukan miliknya. Sudah tergadai agama ini. Sudah digadaikannya agama ini ya. Karena jabatan, karena uang, karena pangkat, takut dengan atasan, takut dengan kelompoknya. Inilah yang dimaksud dengan mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Itu teman ya. Nah, teman ya, sesungguhnya kata Allah ya, sangat buruk apa yang mereka lakukan karena jabatan dan takut tak terpakai lagi. Itulah ya, Allah mengisyaratkan ya, mereka jual ayat-ayatku dengan harga murah, kata Allah ya. Nah, teman-teman, begitulah Allah menyindir para ahli-ahli agama, atau ahli kitab di negeri kita ini. Di negeri kita ini kan banyak ya ahli-ahli agama di negeri kita ini yang sangat mudah berbelok apabila mendapat jabatan dari penguasa. Gampang sekali berbelok arah dia apabila mendapat jabatan. Yang tadinya lumayan benar, tetapi begitu dapat jabatan tak bisa menahan keinginan dunia, pangkat, jabatan, uang, dan nama besar. Ya begitulah teman-teman ya, gampang terbelok apabila sudah ada jabatan karena uang. Nah, itulah yang dimaksud tadi yang dari awal tadi ya, tema dari apa yang ditanam dan itu pula yang akan dituai oleh mereka ya. Tetapi aku yakin ya, di hati mereka itu masih ada kebenaran. Gitu ya. Semoga ya cepat sadar teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Silakan di komen yang baik dan sopan akan kubalas juga dengan baik dan sopan. Begitu saja teman-teman ya. Terima kasih.